rasa berubah baunya akibat tercampuri minat toharoti oleh benda yang disucikan, kayak dimasukin atau terkena minyak sayur atau kecap atau madu, boleh tuh, kan apa-apa diminum, namun saja tidak boleh digunakan untuk berwudu. Gitu. Hati-hati ya syaratnya. Yang masalah yang tadi air tadi saya masih kurang paham tuh, yang wudu pakai gitu tuh. Saya pernah nemuin masjid juga begitu aja di Ojan nggak masalah. Wudunya begitu dia. Kita kumur. Itu kalau air kumurnya kita balikin ke situ keluar nih, gitu loh. Saya bingung ini gimana? Iya, cara hukum selama air itu melebihi daripada 2 kula, berarti 600 liter lebih lah kisaran, itu secara hukum tidak boleh, tidak jadi masalah, sah hukumnya. Buangannya buang lagi situ. Iya, termasuk sekalipun air kumuran pertama dibuang ke situ, gitu kan, itu enggak membahayakan. Bahkan saya bertanya ke guru saya, itu akan jadi obat karena kumuran itu atau cucian muka, tangan dan sebagainya itu akan menjadi obat karena kan air wudhu itu kan. Namun kalau sekarang kan diagnosis adalah geli gitu kan. Iya. Pas habis makan pedak, Iya. teh kurus gitu. Jengkol gitu. Itu doang. Padahal cara hukumnya sah, kecuali yang tidak sah itu airnya, ulahnya nggak mencapai 600 liter. Baru misalkan ada tong ya, jangan, dan memang apalagi di kubur itu nggak boleh. Dulu mah begitu, makanya orang-orang tua dulu itu pada saya ada di kampung, di tetangga kampung malah buat mandi segala Pak, sebenarnya orang gitu kan. Kakinya gimana, cilupis kan? Iya, itu cilupis. Iya. Saya bingung soalnya saya posisi wudhu sendiri nih, gimana kalau dia orang gitu ya kan. Kalau di Pandeglang rata-rata gitu. Di Pandeglang rata-rata kan airnya ngalir nih. Ada dari pegunungan terus ngalir, jadi sehingga itu penuh langsung buang. Tapi ada satu tempat yang memang diisi sama dia gitu kan. Itu kalau subuh pada mandi di situ, mandi ngecebur. Itu ada begitu. Wallahualam mandi junub juga bisa jadi, karena secara hukum boleh mandi junub di tempat itu dengan ke situ tanpa digayungi. Nggak boleh. Silahkan cara hukum ya. Cuma kalau dikembalikan ke dokter kan geli tuh. Kayak tadi kuburan masuk ke situ habis makan pedak, jengkol itu pete, kan banyak banget tuh. Nanti semakin banyak orang yang wudhu kayak begitu, semakin rentan ada penyakit, padahal tentunya tidak. Karena itu kan air wudhu. Cuma geli doang, geli. Kita mikir kalau dihayalin, ini berarti berarti banyak ledak-ledak orang gitu. Suka begitu tuh, padahal mah itu nggak jadi masalah. Cara hukum mah sah. Kenapa? Apabila melebihi dari kulatain, kecuali kalau di bawah itu baru jangankan kumur ke situ, jadi kopok aja udah nggak boleh. Gitu. Jadi sah hukumnya. Dulu begitu, sekarang udah nggak ada, kecuali di kampung-kampung masih ada. Kampung-kampung masih ada yang kayak begitu. Tapi kalau misalkan itu kan, saya kemarin ke kampung nih, terus pada berenang tuh Cipanas tuh, terus pas mau ambil wudhu di tempat dulu itu nggak ada air yang dingin gitu, rata-rata air hangat semua. Itu bisa nggak dipakai wudhu? Iya boleh, cuma hukumnya makruh doang Pak. Makruh doang. Hukum wudhu boleh, pakai air mas tadi kan suci dan mensucikan. Tapi hukumnya makruh, diantaranya adalah air musammas, air yang panas, baik itu panasnya sifatnya tinggi ataupun sederhana, hukumnya makruh. Artinya makruh itu tidak mengatakan bahwa itu tidak sah, namun hanya sebatas hukum makruh saja. Termasuk juga menggunakan wudhu dengan air barot, kedinginan, air dingin banget, itu juga hukumnya makruh. Dingin banget itu. Ketika nempel di mulut sampai kayak mengkerut gitu ya muka kita, itu hukumnya makruh. Sederhana saja. Air gunung dong. Gitu. Jadi bukan air pondok. Kan kalau di Mekah konon katanya kalau lagi panas banget, lagi dingin banget gitu kan. Konon katanya begitu. Ini ada di satu tempat kayak begitu. Nah itu hukumnya makruh tuh, tapi sah. Kalau bicara pun sah, silakan.
nggak jadi masalah. Kan maklum tidak membatalkan wudhu. Mematuratnya ke badan. Coba kita wudhu dengan air termos. Lumayan juga kan. Sama kayak ngerok kita posisi wudhu tapi habis wudhu ngerokok terus langsung sholat tadi nggak batal. Nggak batal. Habis wudhu makan, habis wudhu minum, habis wudhu makan pisang goreng misalkan, atau merokok ngopi nggak batal wudhunya. Karena batal wudhu itu hanya bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, kentut, itu doang kan? Ya. BAB. Ada nggak di dalam bab tentang batal wudhu? Habis wudhu makan pisang goreng batal, ada nggak? Nggak ada. Yang batal itu habis lagi puasa makan pisang goreng batal. Itu. Makanya ada istilah begitu kan? Ada istilah. Masuk tidak batal, keluar batal. Itu kan? Keluar tidak batal, masuk batal. Sekarang masuk tidak batal. Contohnya lagi punya wudhu, minum, makan, ngopi, batal nggak? Punya wudhu, nggak batal kan? Tapi kalau misalkan lagi sholat Ustaz, ada bekas makanan. Nah, baru tuh lagi sholat ada makan, karena ketika sholat wajib puasa. Wajib puasa. Kan ada saya makan kita loh. Iya, makanya ketika kita mau sholat, kalau memang nggak mau sikat gigi, minimal kumur-kumur. Nah, kumur-kumur itu tujuannya untuk menghilangkan sisa-sisa nasi yang nempel di gusi. Jangan lagi sholat nyungkil sisa daging nih di sela-sela gigi. Dapat tiba-tiba ditelan, jangan tuh. Begitu batal sholatnya. Pakai tangan dikeluar gitu loh. Ya, itu jadi jangan dicungkil Jangan, pakai. jangan. Jangan. Pakai tangan nggak boleh. Jangan sholat. Berarti dia Saya pernah lagi. Diamin aja. Saya pernah loh. Jangan. Iya benar serius. Saya pernah. Jadi termasuk dicungkil pakai gigi juga jangan. Khawatirnya ketika dicungkil pakai gigi, pakai lidah, kemudian di sela-sela gigi itu sisa nasi jatuhlah, ketika jatuh tertelan maka batal sholatnya. Karena di dalam sholat wajib puasa. Dibuang, jangan juga, karena sengaja membuang makanan dari mulut hukumnya bisa membatalkan sholat. Gitu. Lalu gimana? Makanya kalau kita lagi Bismillahirrahmanirrahim tiba-tiba ada sisa nasi jatuh dari gigi kita, maka diemin aja deh. Itu diemin. Kita terus baca Fatihah. Ketika diludahin, nah itu dapat membatalkan sholat. Beda dengan ludahnya sendiri, lain tuh. Itu saya pernah. Berarti batal. Iya, ya, banyak. Itulah ada hukum kodok. Hukum kodok. Hukum kodok itu yang kayak gimana? Ya begitu. Bukan orang ninggalin sholat sengaja lalu kemudian dikodok, bukan. Takut kodok itu adanya kodok. Takut sholat yang kita lakukan tidak sah. Karena sebab kita nggak paham, katanya dikira kita sholat nelen sisa biji cabai yang di gigi nggak batal tuh, batal tuh. Berarti kodokin sholatnya kan begitu. Kita nggak paham. Ya banyak. Ya apalagi yang maaf ya, pendapat Imam Syafi'i kan tidak boleh sholat sambil garuk-garuk. Itu kan nggak boleh pendapat Imam Syafi'i ya. Jadi menggerakkan badan lebih daripada 3 kali bukan dalam bagian sholat, hukumnya batal sholatnya. Kecuali sambilan Allahu liman hamidah, garuk, Allahu akbar, lagi nggak jadi masalah. Kalau digaruk terus maka begini, batal. Nah, termasuk tadi nyungkil sisa nasi di gigi sama lidah, itu kan sengaja tuh namanya, berarti batal sholatnya. Hati-hati. Apalagi pakai hukum begini, apalagi pakai cungkilan begini, jangan. Batal sholatnya. Ya, gitu. Jadi itulah kalau kita namanya ngaji mah kan ketemu. Oh ternyata nggak boleh. Lalu bagaimana kalau kita memang sayang sama ibadah kita yang dulu dilakukan seperti itu, lalu kemudian disebut sudah batal hukum ibadahnya, maka kodoin. Nah itu nanti kita membayar hutang kepada Allah, tujuannya untuk kepentingan kita. Allah maka gak ngutangin. Kita bayar sholat disebut kodok, untungnya buat kita, nggak bayar juga ruginya buat kita.
nggak rugi. Dibayar sholat yang pernah kita tinggalkan oleh kita, ya Allah nggak untung, nggak dibayar pun Allah nggak rugi. Karena dunia ini kan mazroah, tanaman buat akhirat. Kalau kita nanam baik, ya jaminannya adalah surga, selamat. Nanamnya kagak baik, ya sementara bakal ke surga dulu. Berarti yang tadi mesti saya kodok tuh, Ustaz? Kodok dulu, kodok. Ya mudah-mudahan aja. Kan dengan kodok itu, ya ibadah kita akan tertutup, membayar. Membayar. Karena cara hukum tidak boleh kita sedang sholat ngambil makanan, baik itu di dalam ataupun di luar. Maksudnya dalam itu di dalam mulut ataupun di luar, berarti di luar sholat berarti tidak boleh. Oke, barangkali masih ada yang nanya, silakan. Niat kodoknya, Ustaz? Kodok sama, Niat cuma bedanya antara ada dan kodok. Usholi fardol maghribi salah rakaat mustaqbilan kiblati kodokan, berarti nggak adaan. Kalau ada kan ibadah yang dilakukan secara kontan. Kalau kodok melakukan ibadah yang pernah ditinggalkan kapan? Kemarin, dulu. Itu kan kodok membayar. Kalau namanya bayar kan pernah ngutang berarti ya? Iya. Yang ngutang berarti ngutangnya kapan? Dulu. Bayarnya sekarang gitu. Namanya kodok. Ya itu aja. Kalau kita mengodok, nah lumayan lah habis sholat maghrib, kodok maghrib, sholat fardhu maghribi, salasa rakaat di mustaqbil kiblati kodokan lillahi ta'ala. Allah. Habis sholat isya begitu juga, kodokan aja, beda dengan adaan. Makanya di dalam sholat Jumat tidak boleh pakai adaan. Kenapa? Jumat tidak ada kodok. Hati-hati tuh ya. Usolli fardhu Jum'ati raka'ataini mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala. Enggak usah pakai adaan. Usolli fardhu Jum'ati raka'ataini mustaqbilal kiblati, adaan makmuman enggak boleh. Kenapa? Karena sebab sholat Jumat tidak ada kodok. Boleh enggak mau di Jumat? Enggak ada. Yang Jamal buru-buru karena ngojek narik Bainol. Datang ke sini udah pada pulang ke rumah. Usolli fardhu Jum'ati raka'ataini mustaqbilal kiblati kodokan lillahi ta'ala. Enggak ada kan di Jumat. Masih ada khotbah. Iya, masa khotbah sendiri? Paling lohor kali. Iya, kalau berarti diganti dengan sholat zuhur, bukan kodok namanya. Maka di usolli sholat Jumat tidak boleh pakai adaan, langsung aja. Itu usolli fardhu Jum'ati raka'ataini mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala. Itu beda dengan sholat 5 waktu, pakai adaan makmuman, kodokan makmuman. Modonya bareng-bareng, silakan modo bareng-bareng. Kalau di tempat saya ada, habis sholat maghrib, habis wiridan langsung komat, modo bareng-bareng. Usolli fardhu maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati kodokan imaman lillahi ta'ala. Modo begitu. Jadi rutin Pak Omar di kampung saya itu kayak begitu. Sholat maghrib terus sholat subuh begitu juga. Kalau sholat subuh tidak ada kodok. Zuhur tidak. Nah itu zuhur modo bareng-bareng begitu. Kalau kita mudah-mudahan nggak usah berjamaah, minimal sendiri aja di rumah. Kalau nggak di masjid juga jadi masalah. Oke, mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat dan dapat bisa dipahami oleh para jamaah dan diamalkan yang jelas. Mungkin kita akhiri dengan doa.